Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ada salah seorang jamaah yang menanyakan perihal tentang kafan, kain kafan. Beliau menanyakan hal seperti ini. Apakah kain kafan itu wajib berwarna putih? Atau dalam kata lain, apakah boleh mengkafankan jenazah dengan kain selain yang berwarna putih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang mengkafankan jenazah, yang biasanya kita melihat bahwasanya kain kafan itu adalah berwarna putih. Baik, kalau berbicara wajib, maka hukumnya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka pekerjaan itu menjadi batal atau menjadi tidak sah. Berarti kalau ada yang beranggapan bahwasanya kain kafan itu wajib berwarna putih, maka jenazah yang dikafankan selain dengan kafan yang berwarna putih tidak sah. Kira-kira seperti itu. Baik, dahulu ketika zaman Rasul, ada seorang sahabat yang meninggal dunia dan dikuburkan di malam hari. Kenapa? Karena beliau tidak memiliki kain kafan berwarna putih. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, apakah menjadi pembicaraan masyarakat atau lain-lain sebagainya, maka ia dikebumikan atau dikuburkan pada waktu malam hari. Baik, tentang kafan ini kita dapat melihat dari sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Kafinu mautakum bil bayad," yang artinya kafankanlah orang-orang mati di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Bil bayad. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Sahih Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafankan saudaranya, maka hendaknya ia memperbaiki, hendaknya ia berbagus-baguslah dalam mengkafankan jenazah saudaranya ini. Jadi yang pertama tadi Rasul menganjurkan kain kafan dengan berwarna putih. Kemudian yang kedua Rasul mengatakan kalau mengafankan seseorang atau jenazah maka diperbaikilah cara kafannya atau berbagus-baguslah mengkafankannya. Nah, ada hadis lain yaitu an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Albisu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum." Yang artinya, albisu min thiyabikum al-bayad. Pakailah pakaian-pakaian kalian al-bayad, abyad, yang berwarna putih. Kenapa berwarna putih? Fa innaha min khairi thiyabikum, kata Rasulullah. Karena pakaian yang terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang-orang mati di antara kalian dengan kain yang berwarna putih tersebut. Jadi melihat hadis ini, orang-orang Arab itu meyakini bahwasannya pakaian yang terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Para sahabat meyakini bahwasannya warna pakaian yang terbaik adalah warna putih. Itu makanya menjadi kebiasaan mereka mengkafankan jenazah dengan menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Bahkan ketika masih hidup pun, orang-orang Arab itu selalu menggunakan jubah atau gamis yang berwarna putih. Sorbannya pun yang berwarna putih. Kenapa? Karena mereka meyakini dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya warna terbaik dari pakaian adalah yang berwarna putih. Nah, selanjutnya, kalau kita melihat dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ini kitab fikih madhab Syafi'i.
yang dituliskan oleh Imam Nawawi. Beliau berkata dalam kitabnya, qala ashabuna rahimahullah wa yajuzu takfinu kulli insanin fima yajuzu lahu lubsahu fil hayat. Jadi karena Imam Nawawi ini menuliskan kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kitab fikihnya Imam Syafi'i, beliau berkata dalam kitab tersebut, qala ashabuna rahimahullah, berkatalah sahabat-sahabat dari kalangan Syafi'iyah, dari sahabatnya Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Wa yajuzu takfinu kulli insanin fima yajuzu lahu lubsahu fil hayah. Diperbolehkan mengkafankan setiap jenazah dengan pakaian yang diperbolehkan ia pakai ketika ia masih hidup. Jadi misalnya kita ketika masih hidup kan boleh pakai pakaian batik misalnya, kayak yang saya pakai ini. Maka ketika meninggal pun boleh ditutup badannya dengan menggunakan pakaian batik. Jadi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ini, kitab Imam Nawawi, kitabnya Madzhab Syafi'i, dijelaskan bahwasanya boleh mengkafankan jenazah dengan menggunakan kain selain putih, yang mana kain ini boleh ia gunakan ketika ia masih hidup. Kan kalau laki-laki tidak boleh pakai sutra ketika masih hidup. Berarti ketika sudah wafat tidak boleh dikafankan dengan sutra. Tetapi kalau kita masih hidup, diperbolehkan menggunakan baju koko, baju gamis, dan lain sebagainya. Maka ketika pemakaman atau ketika mengkafankan, boleh juga menggunakan pakaian dengan warna-warna tersebut. Jadi kenapa? Karena sebenarnya inti dari mengkafankan jenazah adalah menutup auratnya. Inti dari memandikan jenazah adalah toharoh. Jadi pakaian apa saja yang dapat menutup aurat kita ketika kita dikafankan, maka diperbolehkan. Hanya saja kan agak aneh. Jadi seperti di luar dari kebiasaan kalau ada orang yang meninggal dikafankan dengan kafan selain yang berwarna putih. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi kan banyak orang-orang di luar sana yang tidak memahami hukum. Khawatirnya beliau ini, masyarakat di luar sana, hanya memahami bahwasanya kafan ini wajib berwarna putih. Sehingga kalau ada mayat atau jenazah yang dikafankan tidak selain kafan berwarna putih, takutnya menjadi pembicaraan. Menjadi pembicaraan sehingga menyebabkan orang yang membicarakannya ini terjerumus kepada perbuatan dosa. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, maka lebih dianjurkan kita menggunakan kain kafan yang biasanya digunakan oleh umat Islam, yaitu kain kafan berwarna putih. Itu makanya ketika dulu sahabat Rasul itu meninggal tidak memiliki kain kafan berwarna putih, dikebumikan pada waktu malam hari. Kenapa? Untuk menghindari pembicaraan orang-orang yang tidak mengerti hukum tersebut. Baik, mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita semuanya, menjadi pembelajaran bahwasanya kain kafan yang berwarna putih itu hukumnya sunnah. Sebagaimana Rasul menyunahkan orang-orang yang masih hidup menggunakan pakaian yang berwarna putih juga. Demikian, wal afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.